Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi kan nujumin nayyirat, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Al-mukarramun alimil ulama, para asatidzah, para hujjaj, para sepuh bini sepuh, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian, jamaah Masjid Jami' As-Sa'adah yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa pada hari ini yang merupakan hari yang ke-25 daripada bulan Ramadan, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk duduk bersama di majlis ilmu dalam rangka thalabul ilmi. Hakikatnya adalah libtigha'i mardatillah, mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga hasil daripada pengajian ini berupa ilmu yang bermanfaat dan barokah. Salawat beriring salamnya moga-moga senantiasa disampaikan kepada insan teladan sepanjang zaman, yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian yang duduk bersama di majlis ini diaku sebagai salah satu bagian dari umatnya dan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, jamaah sekalian rahimakumullah. Ayat tentang puasa kita maklum adalah surah Al-Baqarah ayat 183. Tapi perlu diketahui oleh bersama bahwa ayat-ayat yang berkenaan dengan puasa Ramadan itu dari ayat 183, 184, 185, yang juga di 185 tentang ayat turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Kemudian 186, 187 yang membolehkan kita berhubungan suami istri di malam Ramadan. Termasuk di 187 ada isyarat anjuran iktikaf di masjid. Termasuk hari ini kita duduk bersama di masjid, jangan sampai lupa niat iktikaf di masjid biar dapat pahala. Di dalam rangkaian ayat-ayat tadi terselip ayat 186 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahul azim wal makna Allahu a'lam bi muradi.
Ayat ini ada asbabun nuzulnya, ada sebab turun. Kenapa ayat ini turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada 5 kisah, tapi cukup satu saja yang kita bahas pagi ini. Satu waktu ada Arab Badawi. Arab Badawi itu Arab pedalaman. Datang kepada Nabi nanya, "Ya Rasulullah, apakah Tuhan kita itu jauh sehingga aku harus berteriak? Ataukah dia dekat sehingga aku cukup berbisik?" Turun ayat ini, "Wa idza sa'alaka." Dan apabila ada yang bertanya kepadamu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bertanya? Ibadi, di antara hamba-hambaku, kata Allah. Nanya tentang apa? Ani, tentang aku, tentang Allah. Fa inni, maka jawablah sesungguhnya aku qaribun, dekat. Makanya ada kisah lain yang menyebutkan orang Yahudi bertanya kepada Nabi Muhammad tentang jarak Allah, yang mana jarak bumi dengan langit saja bisa 500 perjalanan. Maka turun juga ayat ini, sampaikan sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i, sebagai bentuk kedekatan Allah kepada kita. Apa kata Allah? Aku senantiasa menjawab, aku senantiasa mengijabah da'watad da'i, doa orang-orang yang berdoa. Nggak cukup orang yang berdoa, idza da'ani, apabila ia berdoa kepadaku. Sebab saat itu ada yang berdoa tapi bukan kepada Allah. Ada yang musyrik menyekutukan Allah. Allah selalu mendengar apa kata kita, cuma kadang kita nggak mau dengar apa kata Allah. Betul. Maka ujibu da'watad da'i, Allah selalu menjawab. Yang namanya jawaban, Bapak Ibu, beda-beda. Contoh, anak kita masih TK minta laptop sama bapaknya, dikasih tidak? Tidak. Jawaban bukan ucapan tidak, jawaban. Ada anak SMP datang ke bapak, "Pak, hayang kawin." Cek bapaknya kumaha? Udah kene. Betul tidak? Jawaban sanes. Jawaban. Maka jawaban Allah untuk kita tidak selalu iya, bisa juga tidak. Ada satu cerita, ya duka tos diceritakan atau encan ku abdi. Cerita seorang produsen tempe, pengrajin tempe. Biasana mun ngadamel tempe prosesna tina kacang kedelai. Butuh 12 sampai 18 jam direndam itu kacang kedelai. Setelah itu baru disimpan di wadah, baik itu plastik atau daun seperti daun jati atau daun pisang. Butuh sekian hari, 2 hari supaya bisa jadi tempe melalui proses namanya fermentasi pakai ragi. Di barat pada senang sama makanan kita karena mereka vegetarian yang suka sayur-sayuran, tidak suka daging tapi ingin protein ada di tempe. Satu waktu ada seorang ibu pengrajin tempe, dia sudah rendam itu kacang kedelai. Kebetulan sampai malam dia ketiduran, kasarean, lupa ketika dimasukkan itu kacang kedelai ke wadah daun tidak dimasukkan ragi. Ketika bangun-bangun sudah subuh. Akhirnya dia doa beres sholat subuh, "Ya Allah, moga-moga ini tempe yang belum jadi biar cepat jadi tempe." Doa napan eta meureun? Urang mah biasana gaduh doa, punya doa untuk kepentingan diri kita yang cepat, betul tidak? Anu praktis, anu instan.
Beres sholat subuh, dilihat ke dapur, dibuka. Kira-kira tos jadi encan tempe nak. Encan emang nak simsalabim abrakadabra. Dicek di dapur, belum jadi. Dia tadarus, dia wirid, dia sholawat terus sampai waktu duha. Biasanya orang pergi ke pasar sebelum jam 6. Jam 6 dia masih di rumah wirid, ceritanya doa sama Allah. Biar itu tempe yang belum jadi, biar jadi tempe. Jam 6:30 lewat, jam 7 dia duha, beres sholat duha. Tetap doanya minta itu tempe yang masih setengah jadi, biar jadi tempe. Jam 7 dia tengok ke dapur, jadi belum? Belum. Ya Allah, can jadi tempe kene wae. Kadangkala orang mengadoan sabari maksa, ya Allah, muncan jadi tempe sing jadi ya Allah. Jika budak ngora, ya Allah, kalau dia jodohku jodohin ya Allah, kalau dia bukan jodohku jangan jodohkan sama orang lain ya Allah, jadikan dengan saya. Kalau dia jodohnya orang lain, jadikan orang lain itu saya ya Allah. Ya Allah, kalau dia bukan jodohku adinoga cakep ya Allah, maksa. Beres sholat duha ditingali can jadi keneh wae. Belum jadi, dia berangkat jam 7, jam 8 sampai ke pasar Bogor. Dia lihat nyampe pasar Bogor jadi encan keneh wae. Can jadi. Belum jadi ketika ditengok. Jam 9, jam 10 orang lain kalau di pasar sudah pulang, dia masih belum laku karena tempenya belum jadi. Masih butuh 1 hari lagi. Ketika akan ditutup wadahnya, lapaknya mau beres karena sudah jam 11, datang ibu-ibu. Cek, kok tutup? Udah habis? Belum. Kenapa? Ini gak laku. Emangnya ibu nyari apa? Saya nyari tempe yang belum jadi. Tempe setengah jadi. Oh gening, tumben-tumbenan aya nuneangan tempe setengah jadi. Tumben-tumbenan kok ada yang nyari tempe setengah jadi. Tapi tidak dulu ditanya, beres butuh berapa bu? Adanya berapa? Ada 20 geblek mah, jadikan semuanya bungkus. Alhamdulillah diborong. Apa pelajarannya? Kadangkala kita minta berdasarkan keinginan kita, betul apa betul? Padahal Allah bisa mengijabah, menjawab berdasarkan kebutuhan. Ayeuna nanya si ibu, si tukang dagang itu, bu, tumbenan ada orang nyari tempe setengah jadi. Padahal orang rata-rata nyari tempe yang sudah jadi. Apa jawabnya? Anak saya mau pergi ke Belanda nanti sore, perjalanannya lebih kurang 14 jam. Dengan sekarang berarti ditambah 5 jam, 19 jam. Kalau nyampe ke sono bawa tempe yang sudah jadi, nyampe Belanda tempe bulukan. Tapi kalau bawa dari sini tempe yang belum jadi, nyampe Belanda masih jadi tempe tah gitu. Kadangkala orang meminta ka Allah maksa kumaha yang karesepna. Tapi Allah mengijabah. Ujibu da'watad da'i. Aku mengijabah doa orang yang berdoa. Idza da'ani, apabila mereka berdoa kepadaku. Maka lamun orang ngadoa ngadeheus ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi? Idza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan bila mana kamu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman kiwari, zaman corona, di saat musim pandemi corona COVID-19, COVID-19, keur harese duit, betul KBG ngalaman, sok orang ngadeheus ka Gusti Allah. Dalam kondisi kita puasa hari ini, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin doa kita akan diijabah. Kata Nabi, salasatun, ada 3 orang, ada 3 kelompok, la turaddu, tidak akan tertolak dakwatuhum, doa mereka. Mana saja? Yang pertama, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Pemimpin dari level tinggi, pusat, presiden,
gubernur, bupati atau wali kota, kemudian camat, desa, RW, RT, ketua RT, gitu-gitu ge pemimpin. Kalau mereka itu adil dalam memimpin, maka doanya akan diijabah. Makanya udah paduai kapimpinan orang RT ke RW ke atau bahkan sampai atas yakni presiden, hati-hati, siapa tahu dia itu adil, tidak zalim. Kadangkala kita yang tidak tahu. Maka kalau pemimpin-pemimpin kita adil, doanya tidak akan tertolak, berarti akan diijabah. Wasaim hina wa fi riwayatin hatta yuftir. Termasuk kelompok orang yang tidak akan ditolak doanya, artinya bakal diijabah, adalah orang yang berpuasa sampai, atau riwayat lain, hingga ia berbuka. Maka ibu bapak yang berpuasa di waktu menjelang berbuka, manfaatkan kesempatan itu untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak gaduh pangabutuh teu? Bapak gaduh masalah katingali tina beungeut nak memang. Maka ayo kita berdoa kepada Allah. Orang yang berpuasa, di mana puasanya imanan wahtisaban, dasar iman dan penuh kerelaan, keikhlasan karena Allah Ta'ala, maka akan diijabah doa-doa kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di Ramadan ini ada beberapa waktu, seperti waktu sahur dan juga waktu ketika berbuka puasa. Manfaatkan kesempatan baik itu. Ya, itu yang utamanya. Selebihnya tiap waktu di Ramadan semuanya berpotensi memungkinkan diijabahnya doa kita. Yang ketiga, siapa orang yang doanya tidak akan tertolak adalah wada'watul mazlum, doa orang yang terzolimi. Hati-hati kalau kita menjolimi, menganiaya orang. Kalau kita tidak sempat minta maaf, dia memang nggak balas apa-apa kepada kita, dia hanya diam dalam hati berdoa, hati-hati, berarti kita sedang ada dalam masalah kalau dia doa yang buruk buat kita. Makanya ayo di kesempatan Ramadan ini manfaatkan untuk banyak berdoa. Maka para ulama berkata, tidaklah Allah menyelipkan ayat 18 ini di dalam rangkaian ayat tentang puasa Ramadan, melainkan Ramadan adalah termasuk sa'ah, termasuk waktu, termasuk bulan yang mustajab. Berdoa kepada Allah cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu sekalian, aku pasti akan mengijabah doa kalian. Bagaimana cara kita berdoa? Bagaimana agar doa kita diijabah? Syarat-syarat berdoanya seperti apa? Insya Allah kita akan lanjut di pertemuan esok yang akan kita bahas berdasarkan kitab dari Syekh Burhanuddin Ibrahim Al-Bajuri dengan Tuhfatul Murid Syarah Jawharut Tauhid. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna waqi ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'alil qadri umdha wa dzakar wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kehilapan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.